Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Kamboja, di Malaysia, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 138 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, adanya berbagai macam pergumulan, permasalahan, dan tantangan hidup yang seringkali kita alami, terkadang membuat kita tidak mengerti, atau mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan perhatikan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia tahu pergumulan yang kita alami dan sangat peduli dengan segala persoalan kita. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Hal ini merupakan jaminan bahwa Ia akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita mengalami masalah demi masalah, saudara. Jadi saudaraku, jangan pernah berpikir jikalau kita sendirian dan Tuhan yang kita sembah itu tidak peduli dengan yang kita alami. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 juga menuliskan supaya kita tidak takut. Tuhan akan menopang dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan bagi kita. Oleh karenanya, saat mengalami berbagai masalah yang berat, janganlah kita menjadi bimbang atau menyerah. Sebab masalah yang dihadapi hanyalah ujian bagi iman kita agar semakin bertumbuh serta dewasa di dalam Tuhan. Percayalah saudaraku bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita, sehingga tidak perlu dicemaskan, dan kita harus kuat dan percaya kepada Tuhan. Milikilah iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu sangat peduli bagi kita, seperti saat Ayub mengalami masalah. Mungkin secara manusia Ayub menjalaninya sendirian, karena istrinya pun meninggalkan Ayub. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya, saudara. Dalam masalah yang dialami, Tuhan senantiasa menopang hidup Ayub, bahkan mendatangkan kebaikan baginya. Kehidupan memang tidak dapat terpisahkan dari masalah demi masalah. Namun bagian kita hanyalah percaya, taat dengan firman Tuhan, dan tetap menantikan pertolongan Tuhan. Selebihnya Tuhan akan berkarya bagi kita, saudara. Teruslah berdoa, walaupun hari ini kita masih menghadapi permasalahan.
Jangan cemas sebab segalanya akan indah pada waktunya sesuai dengan janjinya, saudara. Menghadapi masalah apapun jangan pernah kita takut. Serahkan setiap pergumulan yang kita alami kepadanya. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja. Saudaraku, sebuah firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 menggambarkan betapa Tuhan sungguh mengetahui kita. Karena kita adalah ciptaannya sendiri, saudara. Jika Tuhan diibaratkan sebagai tukang periuk dan kita adalah bejana yang dibentuk dari tanah liat olehnya sendiri, mungkinkah Tuhan Sang Pencipta tidak mengenal apa-apa tentang kita yang adalah ciptaannya, saudara? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang buat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jika orang tua kita di dunia saja mengenal kita secara pribadi dan mendalam, apalagi Bapa di surga, saudaraku. Tuhan sungguh mengenal kita dengan baik. Dia sungguh peduli. Namun seringkali kitalah yang tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan peduli, kita malah tidak peduli padanya dan hanya menggantungkan harapan kepada manusia. Kita hanya berharap bisa dimengerti oleh orang lain dan melupakan kasih Tuhan yang selalu dicurahkan atas kita semua. Manusia bisa mengecewakan kita, saudara, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karenanya, andalkanlah Tuhan selalu, saudaraku. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, ayat ini menyebutkan dengan jelas bahwa menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berujung sia-sia. Ketika tidak ada orang yang mengerti, ada Tuhan yang mengerti. Ketika tidak ada yang peduli, Tuhan selalu peduli. Ketika tidak ada yang mau mengenal kita lebih jauh lagi, Tuhan sudah mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri, saudara. Tuhan tahu pasti apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Bahkan hal-hal yang mungkin terlalu berat untuk dikemukakan, sulit untuk diucapkan, Tuhan mengerti dan mengetahui itu semua. Saudaraku, Tuhan sungguh mendengar jeritan hati kita, sebab Dia yang paling mengerti bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini, yang mengingatkan, meneguhkan, menguatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami, tidak mengandalkan manusia. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang mengenal hati kami, yang mengerti akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan yang begitu besar bagi kami. Bahkan Engkau mengetahui apa yang menjadi isi hati kami, kerinduan kami, kebutuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami pada saat malam hari ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang di perantauan. Tuhan teguhkan hati mereka, Tuhan kuatkan hidup mereka. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap kami yang bekerja saat ini, dalam rumah tangga kami, Tuhan berkati, dalam keluarga kami, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang kami kerjakan lewat tangan-tangan kami, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan, penjagaan Tuhan pada malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman Tuhan. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, desa kami, kota kami, daerah kami, negeri kami. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Saya percaya saudara semua diberkati saat ini. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.